Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menuntun hati dan pikiran kita untuk berada dalam kehendak Allah sepanjang hari di dalam hidup kita. Sahabatku, mari kita berdoa untuk memulai satu dua hari ini. Bapa, kami datang ke hadapan tahta Maha Kudus-Mu dengan hati yang tulus. Kami datang dengan hati yang hancur dari kesombongan kami. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar yang menopang kami. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami mengenai apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pikirkan, dan apa yang harus kami ubah. Kami mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan untuk bisa bersateduh ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, sebagai manusia, pasti kita seringkali mengalami apa yang dialami juga oleh Rasul Paulus, yaitu kita ingin selalu berbuat yang baik dan benar, tetapi yang justru kita lakukan adalah yang sebaliknya. Dan bukan cuma sekali, terkadang kita melakukannya berkali-kali di dalam hidup kita dan kita menyesali setelah melakukannya. Saat kita terus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunannya atas kesalahan yang kita lakukan, terkadang ada perasaan tidak enak karena kita terus melakukan kesalahan yang sama. Terkadang ada perasaan tidak layak karena memikirkan apakah Tuhan tidak bosan mendengar kita datang kepadanya untuk meminta pengampunan atas hal yang sama. Terkadang pemikiran-pemikiran seperti ini menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan di saat kita terus melakukan kesalahan yang sama. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan tidak terhitung banyaknya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa datang kepadanya dan meminta pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita, kesalahan yang sama sekalipun. Dan renungan firman Tuhan hari ini akan membahas hal tersebut. Mari kita mulai dengan membaca sebuah ayat dari kitab Yunus 3 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Dalam kitab Yunus pasal 1 dan 2, saudara bisa membacanya apabila ada waktu senggang. Di situ diceritakan tentang panggilan pertama dari Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitakan bahwa kota itu akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan yang diperbuat oleh orang-orang di kota Niniwe. Bukannya pergi ke kota Niniwe, Yunus malah pergi ke kota Tarsis yang berlawanan arah, sehingga ia mengalami badai di atas kapal, dilempar ke dalam laut, ditelan oleh ikan besar, hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, baru kemudian dimuntahkan ke darat oleh ikan itu. Yunus sudah mengacaukan hidupnya karena menolak panggilan Tuhan yang pertama. Apakah situasi ini mengingatkan saudara akan sesuatu yang saudara lakukan dalam hidup saudara sehingga menyebabkan kekacauan? Sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak kebal terhadap hal itu. Saya juga pernah membuat kekacauan dalam hidup saya. Kabar baiknya adalah firman Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada Yunus. Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada Yunus untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan juga terus datang kepada kita
untuk memberikan kita kesempatan baru agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Mungkin saudara berpikir bahwa Yunus hanya menghindari panggilan Tuhan sekali saja, kemudian menuruti panggilan Tuhan yang kedua, sedangkan saudara sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama dan meminta pengampunan Tuhan. Saudaraku, hal itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Tuhan Yesus saja mengajarkan Petrus untuk mengampuni orang 70 kali 7 kali dalam sehari. Apakah mungkin Tuhan yang mengajarkan hal itu tetapi ia sendiri tidak melakukannya? Tidak mungkin, bukan? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Manusia yang memiliki kesabaran terbatas saja diajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali dalam sehari. Terlebih lagi Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Ia pasti akan selalu mengampuni kesalahan kita berapa kali pun dalam sehari kita datang kepadanya untuk meminta pengampunan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan sama dengan manusia yang bisa bosan apabila terus-menerus mengampuni kesalahan yang sama. Jangan pernah meragukan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, saya berharap kita semua memiliki keberanian untuk datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah setiap kali kita melakukan kesalahan. Percayalah bahwa Allah tidak pernah bosan menemui kita dan Ia tidak pernah berhenti untuk memberikan kita kesempatan yang baru. Orang-orang kota Niniwe yang begitu jahat saja diberikan kesempatan hidup yang baru di saat mereka memutuskan untuk berpuasa dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Yunus yang telah menolak panggilan Tuhan yang pertama juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan juga tidak terhitung banyaknya orang yang telah diberikan kesempatan lain setelah mereka berbuat kesalahan, seperti Daud yang bersinah dan membunuh, Musa yang membunuh orang Mesir dan melarikan diri ke padang gurun, Sakeus pemungut cukai yang memeras bangsanya sendiri, dan masih banyak lagi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang baru. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Berikanlah keberanian kepada setiap orang untuk datang kepadamu dan mengakui kesalahannya serta meminta pengampunan-Mu. Ujilah setiap hati dan singkapkanlah apa yang salah. Bersihkanlah hati dan hidup kami sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.